Ya, viral di media sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Kali ini kita akan membincangkan dari penggeledahan kantor daripada Menkominfo yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Mereka mengangkat dan menemukan uang pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika yang ada di kantor itu. Jadi Kejaksaan Agung mengangkat semua dan membawa bukti-bukti itu ke kantor Kejagung, termasuk dokumen-dokumen dan beberapa peralatan seperti komputer. Mereka ambil semua. Ini dia punya penggeledahan ini terkait daripada korupsi yang ada di Menkominfo pada tahun 2022, 23, 24 gitu. Itu teman-teman masih ingat dulu yang tahun yang lewat ya, 2024 itu yang ransomware itu, yang daripada data-data nasional itu dibocorkan gitu, diretas gitu kan. Data-data kita itu dibocorkan gitu. Bisa diretas orang gitu, bisa dijual ke luar negeri gitu loh, data-data kita itu. Jadi ini masalahnya adalah pada saat itu kementerian itu masih dipimpin ataupun menteri pada saat itu adalah Budi Ari. Menteri Menkominfo pada saat itu Budi Ari, belum Mutia Hamid ya. Mutia Hamid ini kan baru sekarang dia. Dulu masih Budi Ari, dan wakilnya juga yang wakil sekarang si Najar Patria. Sekarang kan wakilnya juga Najar Patria. Jadi masih pada saat Najar Patria. Jadi ternyata kan untuk lelang-lelang selama ini, lelang-lelang pengadaan pada zamannya Budi Ari ini kebanyakan lelang-lelang bodong gitu loh. Maksudnya hanya ditunjuk-tunjuk dan dibuat satu permainan supaya perusahaan A itu melakukan pemenang tender begitu. Jadi seperti apapun, walaupun misalnya persyaratannya tidak lengkap gitu, tapi karena mungkin si Budi Ari ini punya rekan ataupun punya gimana ya, atau punya ada hasil ataupun bagi hasil atau pemberian yang lebih gitu dari PT pemenangnya, ya bisa saja sih. Jadi mereka mengusahakan bahwa PT A inilah yang menang. Jadi pada saat itu PT AL pemenang tendernya ini selalu memenangkan tender di sana. Apapun alasannya tetap menang dia. Jadi pada tahun 2020 itu pemenang tendernya juga PT AL ini dengan 102 miliar. Begitu juga sampai 2022-23 ada bernilai sekitar 309 miliar. Dan terakhir dia 2024 ini bernilai 258 miliar. Tapi persyaratannya dari PT AL ini sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk pemenang tender dia. Tapi itu tadi karena mungkin daripada menterinya ini ada kong kali kong atau bagi hasil atau bagaimana ya, kita nggak tahu. Jadi ini yang artinya digrebek Kejaksaan Agung kemarin, yang menemukan barang-barang seperti uang-uang pecahan dolar dari brankas mereka dikeluarin semua,
dan surat-surat, dokumen-dokumen, dan beberapa komputer yang disita Kejaksaan Agung. Ya, kita lihat aja lah nanti perkembangan selanjutnya. Sebenarnya yang disasar ini ya pasti Budi Ari ya. Pasti Budi Ari yang disasar. Karena Budi Ari ini dianggap pendukung dan melindungi yaitu situs-situs judi online selama ini. Dia ternyata melindungi daripada pembuat situs-situs judi online yang ada di Indonesia selama ini. Tapi untuk penangkapannya belum ada. Cuma bukti-bukti ini pasti akan berkembang. Inilah teman-teman, inilah sering kejadian-kejadian di instansi-instansi ataupun di berbagai departemen instansi yang ada di Indonesia ini. Setiap orang yang melakukan tender apapun, tender proyek apapun, tidak akan ada tender itu terbuka. Artinya memang benar-benar diketahui umum dan benar-benar itu bisa memenangkan siapa saja, misalnya perusahaannya yang penting memenuhi persyaratan. Tapi kali ini di Indonesia ini kebanyakan itu pemerintah daerah, pemerintah bahkan pemerintah pusat juga ya. Tapi kebanyakan itu di pemerintah daerah, kabupaten, kota madya, provinsi itu yang namanya tender-tender itu disetting semua, disetting. Tidak ada itu misalnya kalau ada misalnya 100 perusahaan yang menenderkan itu, tapi yang ada di dalamnya itu adalah saudara dia atau teman dia atau kerja sama dia, itu nanti itu berulang-ulang itu PT yang dia kerjasama sama dia itu atau PT saudaranya itu yang jadi pemenangnya. Sekalipun ada kelemahannya, ada kekurangan persyaratannya, seharusnya kekurangan persyaratan itu jangankan ikut tender, jangankan pemenang tender, ikut tender pun itu tidak boleh. Itu sebenarnya sudah dikualifikasi, tapi itulah karena tidak ada keterbukaan tadi itu. Misalnya nih nggak ada keterbukaan seperti pada umum itu, misalnya mengetahui bahwa tender-tender perusahaan-perusahaan A, B, C, D itu ya begini kualifikasinya, yang begini kualifikasinya, nggak ada seperti itu. Hanya namanya perusahaan ini mengikuti tender gitu. Jadi orang nggak tahu bahwa memang kualifikasinya sudah artinya mencukupi ataupun sudah standar dia untuk memenuhi tender ini. Jadi orang tidak ada yang tahu gitu loh. Hanya orang-orang dalam aja yang tahu. Jadi selama ini nggak heran seperti ini, rata-rata seperti ini. Di kementerian juga deh seperti ini. Di mana-mana pun seperti ini. Makanya uang itu habis. Jadi ini sebenarnya yang perlu juga diberantas oleh Presiden Prabowo ini. Yang tender-tender yang seperti ini, yang betul-betul menghabiskan uang yang paling banyak, satu sarang korupsi. Karena apa? Mereka ini bisa meng-markup itu, di markupnya anggaran itu. Misalnya anggaran itu dibuatnya 100, itu bisa 120, 130 gitu. Karena bagaimanapun kan dia kan ada bagi hasil dengan pemenang tendernya. Jadi ya mau tak mau dibesarin juga dia punya ini, ataupun katakanlah ada titipan atau apa. Inilah yang bikin hancur negara ini. Jadi di mana-mana pun kalau memang sudah ada titipan ke proyek atau pengadaan barang dan jasa itu, di mana-mana setiap tahun kan ada itu, setiap tahun ada. Itu semuanya boleh ku bilang itu, saya katakan itu hampir 95% di negara Republik Indonesia ini proyek-proyek seperti itu, tender-tender seperti itu ada titipan. Itu dijamin itu 95% pasti ada titipan. Inilah yang bikin hancur negara ini. Jadi sebenarnya kalau Prabowo juga mengerti, paham itu permainan ini. Tapi kalau sampai misalnya permainan ini tidak disentuh sampai di situ, artinya tidak ada perbaikan birokrasi untuk sebagai penenderan pekerjaan ataupun penenderan daripada proyek-proyek pengadaan gitu, ya percuma saja melakukan artinya perbaikan daripada birokrasi di instansi pemerintah. Kalau ini juga tidak disentuh, artinya tidak diperbaikan, tidak ada misalnya data yang terbuka itu.
tak ada misalnya electronic base itu kan. Kalau misalnya punya electronic base itu misalnya bisa masyarakat membuka, bisa mengetahui, sekalipun masyarakat itu tidak ada hubungannya ke sana, tapi dia hanya bisa membuka di handphone masing-masing siapa sih pemenang tendernya yang mempunyai betul-betul kualifikasi yang benar gitu sebagai pengikut lelang atau pengikut tender begitu. Jadi kalau di Indonesia nggak seperti itu, pemenang tendernya si anu gitu. Kita nggak tahu apa isi perusahaannya itu, apa benar persyaratan itu ada gitu loh. Jadi karena mungkin yang saya bilang tadi itu dia saudaranya pemilik perusahaan A, ya inilah si A ini terus yang dimenangkan nanti, walaupun ada B, C, D, E, F, G, H itu banyak, itu ratusan, itu nggak akan bakalan menang itu. Jadi inilah sebenarnya penyakit negara ini, inilah penyakit daripada pejabat itu. Jadi mau kita bilang lagi negara ini datu pejabat ini orang jujur, masih percaya kita mereka itu jujur, masih percaya mereka itu bekerja, masih percaya kita bahwa itu mengabdi untuk negara, itu nonsen semua, tidak ada, itu omong kosong itu. Mereka hanya merampok dan merampok, menggarong uang negara, itu yang dia pikirkan bagaimana caranya. Itu tadi dengan cara proyek yang ada, dengan cara itulah mereka berkesempatan dengan posisi jabatan dia yang dia duduki untuk merampok uang negara, seperti itulah. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah memang teman-teman juga ada pernah mendengar seperti itu kejadian di daerah teman-teman, bahwa setiap tender ataupun pemenang tender ataupun proyek-proyek yang diajukan pemerintah itu ada kong kali kong, atau misalnya pemenangnya itu terkadang orang tidak tahu bahwa PT A pemenangnya? Bagaimana teman-teman? Kalau memang betul-betul teman-teman ada pernah mendengar di daerah teman-teman sendiri, tolong berikan dari komen ya. Makasih.